Saudara dan saudari yang terkasih, selamat Paskah. Selamat pagi untuk kita semua. Penolakan terhadap Yesus Kristus, pribadi, ajaran, maupun karyanya tidak berhenti walaupun Yesus sudah wafat dan dimakamkan. Kini, dalam bacaan yang akan kita dengarkan nanti, kebangkitannya pun diragukan dan ditolak oleh imam-imam kepala, sampai mereka harus memaksa kepada penjaga kubur Yesus untuk mengatakan berita palsu bahwa jasadnya dicuri atau diambil orang. Nah, marilah kita bertanya dalam diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang meragukan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita hening, kita masuk ke dalam permenungan kita pada pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu kami imani dengan teguh. Singkirkanlah segala keraguan kami akan kuasa Allah Bapamu yang menghidupkan Engkau dari kematian. Semoga Paskah ini kami dapat semakin bersaksi dengan mantap, lantang, dan berani,
bahwa Engkau sungguh bangkit. Segala hormat dan kemuliaan bagi Engkau yang telah bangkit sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam sukacita Paskah, kembali saya akan memberikan permenungan kepada kita. Melalui kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami sekarang ini, penyebar luasan pemberitaan dapat kita lakukan dengan cepat dan luas dengan waktu yang sangat singkat. Hampir setiap kejadian dapat tertangkap kamera dan orang dengan segera mengeluarkan dari sakunya, entah untuk sekedar mengambil gambar atau video, dan setelah itu mewartakannya ke jagat dunia maya. Mungkin perasaan yang seperti itu juga dialami oleh orang-orang yang datang ke makam Yesus untuk menjenguk makam itu. Betapa mereka terkejut melihat peristiwa hilangnya jasad Yesus yang dibaringkan di dalam makam. Maka mereka berusaha untuk segera memberitahukan peristiwa ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Hilangnya jasad Yesus, jika tidak mau kita sebut sebagai kebangkitan, menimbulkan aneka perasaan. Bagi sebagian orang, kehilangan jasad Yesus membuat orang mengalami ketakutan dan kegentaran. Tetapi, bagi sebagian orang lain lagi, itu bisa menghadirkan kegembiraan dan sukacita. Jadi, hilangnya jasad Yesus menghadirkan dua reaksi, ketakutan dan sekaligus sukacita. Keabsahan kebangkitan dibuktikan bukan oleh hilangnya jasad Yesus di dalam kubur, melainkan dibuktikan oleh Yesus sendiri dengan tindakannya yang menjumpai orang-orang yang pulang dari makam yang telah kosong itu. Yesus yang menyatakan, "Saya bangkit." Fakta yang tak terbantahkan untuk mengatakan tentang kebangkitan adalah Yesus menampakkan dirinya yang hidup setelah wafat dan dimakamkan di dalam kubur. Saudara dan saudari, kebangkitan menghadirkan kegembiraan, sukacita yang besar, sehingga orang-orang yang pergi ke makam, mereka segera mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembah Dia. Seharusnya sikap yang seperti inilah yang juga harus dialami dan ditampilkan oleh kita orang-orang yang telah mengalami Paskah Kristus. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan dalam segala kegiatan kerohanian kita. Kita mau semakin sujud di bawah kakinya, dan kita mau semakin menyembah Dia di dalam ekaristi yang kita rayakan maupun adorasi penyembahan kepada sakramen Maha Kudusnya. Tidak cukup di situ. Orang yang telah mengalami Paskah dan kebangkitan Tuhan juga harus berani bersaksi tentang imannya kepada Kristus yang bangkit.
Kristus yang bangkit harus menjadikan orang itu tidak takut lagi untuk bersaksi, saya saksi Kristus, saya saksi kebangkitannya. Nah, Paskah mengajak kita untuk menjadi pemberita kebenaran, bukan penyampai kepalsuan atau yang kita sebut dengan hoax saat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan-Mu harus kami wartakan dengan segera, sebab kebangkitan-Mu menghadirkan sukacita dan kegembiraan bagi kami untuk bersaksi dan menyampaikan warta tentang kebangkitan-Mu. Semoga kami yang telah mengalami Paskah-Mu sungguh mewartakan segala kebenaran iman kami tentang Dikau, bukan kepalsuan-kepalsuan yang kami sampaikan dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah bangkit, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, hidup, karya, dan pelayanan kita, juga pewartaan kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paskah mengajak kita untuk menjadi pemberita kebenaran, bukan kepalsuan atau kebohongan. Diri, pengalaman, dan perjuangan kita haruslah merekam perjumpaan kita dengan Kristus dalam iman. Jangan takut untuk bersaksi tentang kebenaran, yaitu Kristus yang bangkit. Dia bukan dicuri atau disembunyikan jasadnya, tetapi Dia sungguh bangkit. Selamat Paskah, selamat bersaksi. Tuhan memberkati kita. Amen.